Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semuanya, selamat malam dan juga selamat malam juga untuk Bapak Vicky. Nah, perkenalkan nama saya Naufal Ibnu Zedhaf dengan NIM nomor induk mahasiswa yaitu 2025556. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang mekanika fluida, yaitu analisis diferensial volume terkontrol. Nah, semoga pembahasan yang akan saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Tanpa lama-lama, kita lanjut ke videonya. Nah, oke, saya sudah rangkum materi tentang analisis diferensial volume terkontrol melalui gambar yang sudah tertera di video ini, di mana saya sudah membaginya menjadi 10 pembahasan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang pendahuluan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan volume kontrol. Nah, dalam mekanika fluida ada dua cara pendekatan analisis aliran, yaitu pendekatan sistem dan juga pendekatan volume terkontrol. Apa itu pendekatan sistem? Yaitu mengikuti suatu massa fluida tertentu selama bergerak. Itu yang disebut dengan pendekatan sistem atau massa kontrol. Terus yang kedua yaitu pendekatan volume kontrol. Apa itu pendekatan volume kontrol? Yaitu kita mengamati suatu daerah tertentu di sebuah ruangan, kemudian memperhatikan bagaimana fluida masuk, fluida keluar, dan berubah di dalam daerah tersebut. Nah, pada materi ini kita tidak hanya membahas volume kontrol secara umum, tetapi lebih spesifik yaitu analisis diferensial volume kontrol. Artinya, volume kontrol yang kita analisis ukurannya sangat-sangat kecil atau mendekati sebuah elemen infinitesimal. Nah, dengan cara ini kita dapat mengetahui kondisi fluida di setiap titik dalam aliran. Nah, pendekatan diferensial ini menjadi dasar munculnya berbagai persamaan penting dalam mekanika fluida, seperti persamaan kontinuitas dan persamaan Navier-Stokes. Nah, kita masuk ke pengertian analisis diferensial volume kontrol. Nah, analisis diferensial volume kontrol merupakan metode untuk menganalisis perubahan sifat-sifat fluida pada sebuah elemen volume yang ukuran sangat kecil. Nah, elemen volume ini biasanya berbentuk balok kecil dengan ukuran seperti pada di gambar ya. Ini ada ukuran dx, dy, dan dz. Karena ukurannya sangat kecil, kita dapat menganggap bahwa setiap perubahan kecepatan, tekanan, massa jenis, maupun energi itu dapat dihitung menggunakan turunan parsial. Nah, dengan kata lain, analisis ini tidak dapat melihat perubahan secara keseluruhan, melainkan perubahan pada setiap titik di dalam fluida. Nah, pendekatan ini sangat penting terutama ketika kita ingin mengetahui distribusi kecepatan, distribusi tekanan, maupun distribusi perubahan energi pada suatu aliran fluida. Nah, kita lanjut ke konsep volume kontrol diferensial. Coba bayangkan, ada sebuah balok kecil yang berada di dalam aliran air. Nah, balok tersebut yaitu memiliki panjang dx, dy, panjangnya dx ya, lebarnya dy, dan tingginya dz. Dari keenam sisinya terdapat fluida yang masuk maupun keluar. Pada sisi kiri mungkin terdapat kecepatan sebesar u yang terdapat pada gambar ya. Nah, pada x tuh. Nah, sedangkan pada sisi kanan kecepatannya menjadi u ditambah perubahan kecil terhadap arah x. Begitu juga pada arah y dan arah z. Nah, perbedaan antara fluida yang masuk dan yang keluar inilah yang menyebabkan adanya perubahan massa, perubahan momentum, maupun energi di dalam elemen tersebut. Karena ukurannya sangat kecil, perubahan tersebut dapat dinyatakan menggunakan turunan parsial. Nah, sesuai yang digambar ini, gambarnya kurang ke bawah. Nah, ini. Kita lanjut ke yang ketiga, analisis massa. Persamaan kontinuitas ini kurang lebar kayaknya. Nah, konsep pertama yang digunakan adalah hukum kekekalan massa, di mana bunyi dari hukum kekekalan massa adalah massa tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Artinya, massa yang masuk dikurangi massa yang keluar harus sama dengan perubahan massa yang terjadi di dalam volume terkontrol. Secara sistematisnya yaitu laju akumulasi massa sama dengan massa masuk dikurangi massa keluar. Nah, dari prinsip tersebut diperolehlah sebuah persamaan kontinuitas dalam bentuk diferensial
yaitu tertera pada rumus di mana keterangan rho adalah massa jenis fluida, T adalah waktu, V itu vektor kecepatan, terus vektor V ada garisnya di atas yaitu divergensi, jumlah aliran keluar dari suatu titik. Nah, apabila fluida bersifat incompressible, misalnya air, maka massa jenis air dianggap tetap. Sehingga persamaan kontinuitas menjadi lebih sederhana, menjadi apa tadi ini yang di keterangannya tuh? Divergensi kali vektor kecepatan sama dengan 0. Di mana persamaan ini berarti bahwa jumlah aliran yang masuk harus sama dengan jumlah aliran yang keluar sehingga tidak terjadi penumpukan massa. Selanjutnya kita lanjut ke analisis momentum. Nah, berdasarkan hukum Newton kedua di mana bunyinya yaitu resultan gaya sama dengan laju perubahan momentum. Nah, kan sebelumnya kita membahas tentang analisis massa ya, dan juga hukum kekekalan massa. Sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton yaitu resultan gaya sama dengan laju perubahan momentum. Nah, hukum tersebut menyatakan bahwa resultan gaya yang bekerja sama dengan perubahan momentum. Dalam fluida, gaya bekerja meliputi ada 3, yaitu gaya tekanan, gaya gravitasi, gaya viskos atau gesekan. Nah, dengan menerapkan hukum Newton pada elemen volume kontrol diferensial, diperolehlah persamaan momentum yang dikenal sebagai persamaan Navier-Stokes. Nah, persamaan ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja dengan perubahan kecepatan fluida. Nah, persamaan Navier-Stokes ini merupakan salah satu persamaan paling penting dalam mekanika fluida karena digunakan untuk menganalisis hampir semua jenis aliran. Misalnya, pada aliran pipa, terus aliran saluran irigasi, terus bendungan, pompa, turbin, hingga simulasi aerodinamika pesawat terbang. Nah, walaupun bentuk matematika cukup kompleks, konsep dasarnya tetap sederhana, yaitu keseimbangan antara gaya dan perubahan momentum. Oke, kita lanjut ke analisis energi atau pembahasan yang kelima. Nah, gini aja biar kelihatan. Selain massa dan momentum, analisis diferensial juga digunakan untuk menganalisis energi. Prinsip yang digunakan adalah hukum kekekalan energi, sama dengan yang di atas, hukum kekekalan massa. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Nah, di dalam mekanika fluida terdapat beberapa jenis, yaitu energi tekanan, energi kinetik, energi potensial, dan energi panas. Nah, seluruh bentuk energi tersebut dapat berubah akibat adanya kerja pompa, gesekan fluida, perpindahan panas, maupun perubahan kecepatan. Nah, analisis energi sangat penting ketika merancang sistem perpipaan, pompa, pembangkit listrik tenaga air, maupun sistem distribusi air bersih. Nah, di pembahasan ini terdapat rumus persamaan energi, di mana keterangannya di situ simbol E artinya energi internal persatuan massa, K konduktivitas termal, T ini sebagai temperatur. Nah, simbol selanjutnya yaitu disipasi viskos, dan yang simbol selanjutnya yaitu laju penambahan panas per satuan volume. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya analisis energi penting untuk menghitung perubahan energi akibat kerja pompa, gesekan, perpindahan panas, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu keuntungan analisis diferensial. Mengapa kita menggunakan analisis diferensial? Karena metode ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu mampu menjelaskan kondisi fluida pada setiap titik. Kedua, menghasilkan persamaan matematis yang sangat akurat. Yang ketiga, menjadi dasar dalam simulasi menggunakan komputer CFD. Dan yang keempat yaitu dapat digunakan pada aliran sederhana maupun aliran yang sangat kompleks. Karena itulah, analisis diferensial banyak digunakan
oleh para insinyur sipil, teknik mesin, teknik kimia, teknik penerbangan, dan banyak bidang yang lainnya. Setelah itu kita masuk ke contoh penerapannya. Setelah itu kita masuk ke contoh penerapannya. Sebagai contoh, seorang insinyur ingin mengetahui distribusi kecepatan air di dalam pipa. Nah, jika hanya menggunakan analisis volume kontrol biasa, kita hanya mengetahui debit yang masuk dan debit yang keluar. Nah, namun dengan menggunakan analisis diferensial, kita dapat mengetahui bagaimana kecepatan berubah di setiap titik dalam pipa. Contoh lainnya adalah analisis aliran pipa Oke, selanjutnya yaitu contoh penerapannya. Bayangkan nih sebagai contoh ya. Bayangkan seorang insinyur ingin mengetahui distribusi kecepatan air di dalam sebuah pipa. Nah, ini anggaplah ya profil kecepatan di dalam pipa ini seperti ini. Nah, jika hanya menggunakan analisis volume kontrol biasa, nah kita tuh hanya mengetahui debit yang masuk dan debit yang keluar aja kan. Nah, namun dengan menggunakan analisis diferensial, kita dapat mengetahui yang pertama, bagaimana kecepatan berubah dari dinding pipa hingga ke pusat pipa. Yang kedua yaitu distribusi tekanan sepanjang pipa. Dan yang ketiga kita mengetahui berapa kehilangan energi akibat gesekannya. Nah, ini sangat berguna untuk perancangan sistem perpipaan, pompa, dan jaringan distribusi. Nah, lanjut ke contoh penerapan yang kedua, yaitu aliran pada saluran terbuka. Nah, melalui pendekatan diferensial, kita dapat mengetahui yang pertama yaitu distribusi kecepatan di setiap kedalaman, perubahan tekanan hidrostatis, daerah yang berpotensi terjadi turbulensi atau kehilangan energi. Nah, begitu juga pada contoh penerapan yang ketiga, yaitu pada bendungan. Nah, dengan menggunakan analisis diferensial, kita bisa menghitung distribusi tekanan air sehingga konstruksi bendungan dapat dirancang dengan aman. Nah, dari situlah muncul sebuah kesimpulan. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa analisis diferensial volume kontrol bentar. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini. Nah, sebagai penutup nih dari saya dapat disimpulkan bahwa analisis diferensial volume kontrol merupakan metode untuk menganalisis perubahan sifat-sifat fluida pada elemen volume yang sangat-sangat kecil. Pendekatan ini menggunakan hukum kekekalan massa, hukum kekekalan momentum, dan hukum kekekalan energi. Dari analisis tersebut diperoleh persamaan-persamaan dasar dalam mekanika fluida seperti persamaan kontinuitas dan persamaan Navier-Stokes. Walaupun konsep matematikanya cukup rumit, inti dari analisis diferensial sebenarnya adalah mengamati bagaimana massa, momentum, dan energi walaupun konsep matematikanya itu cukup rumit, inti dari analisis diferensial ini sebenarnya adalah mengamati bagaimana massa, momentum, dan energi itu berubah pada setiap titik di dalam aliran fluida. Nah, materi ini menjadi dasar berbagi berbagai bidang teknik, mulai dari sistem perpipaan, saluran terbuka, bendungan, terus pompa, turbin, hingga simulasi aliran menggunakan komputer. Nah, demikianlah penjelasan yang saya dapat sampaikan mengenai analisis diferensial volume kontrol. Nah, apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Vicky selaku dosen pembina
dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida, dan mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.